Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Dan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa untuk melanjutkan ya sesi sirah nabawiyah, ya, perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW dari berbagai aspek, ya, termasuk aspek geografis Jazirah Arab di mana beliau dilahirkan, tumbuh dan kemudian berjuang di sana dalam menegakkan cahaya Allah, ya, Islam, dinul Islam, dan kemudian bagaimana setting sosial politik, ya, kemudian suku-suku, kabilah-kabilah yang ada di sana, ya, dan bagaimana nasab baginda, ya, yang kemudian kemarin sudah kita sampaikan, ya, berujung sampai ke Nabi Ismail dan kemudian tentunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ya buku Sirah Nabawiyah ini dalam sesi atau bab atau kita sebut apapun lah ya, episode atau bab tentang pemerintahan dan imaroh di Jazirah Arab, ya. Ketika kita hendak membicarakan kondisi bangsa Arab sebelum Islam, kami penulis memandang perlu untuk membuat miniatur sejarah pemerintahan imaroh dan aliran-aliran serta agama-agama yang berkembang di kalangan bangsa Arab agar lebih mudah memahami kondisi yang tengah bergejolak saat kemunculan Islam. Di saat terbitnya matahari Islam, para penguasa di Jazirah Arab bisa dibagi menjadi dua kelompok. Satu, raja-raja bermahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak memiliki independensi. Kedua, para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan para raja, ya, mayoritas mereka memiliki independensi penuh. Tetapi boleh jadi sebagian mereka subordinasi dengan raja bermahkota, artinya mereka di dalam kooptasi dari raja yang memakai mahkota. Raja-raja yang bermahkota tersebut adalah raja-raja Yaman, raja-raja kawasan Syam, keluarga besar Ghassan, dan raja-raja Hiroh. Penguasa-penguasa selain mereka di Jazirah Arab tidak memiliki mahkota. Nah, kita lanjutkan dengan raja-raja di zaman. Di antara suku bangsa tertua yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab, Aribah adalah kaum Sabak. Keberadaan dan peran mereka berhasil diketahui berkat penemuan fosil Aur yang diperkirakan sudah ada sejak 25 abad sebelum Masehi. Puncak peradaban, pengaruh, serta perluasan pemerintahan mereka dimulai 11 abad sebelum Masehi. Klasifikasi periode pemerintahan mereka dapat diperkirakan sebagai berikut. 1. Antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode ini dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Mu'iniyah. Sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Sabak dengan ibu kotanya Sarawah yang puing-puingnya terletak sekitar 50 km ke arah barat laut dari kota Ma'rib dan berjarak 142 km ke arah kota Sanaa, ibu kota Yaman sekarang ya, yang dikenal dengan sebutan Khoribah. Pada periode mereka lah dimulainya pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama bendungan Ma'rib dan memiliki peran besar dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah pemerintahan kaum Sabak ini telah sampai ke tingkatan aneksasi terhadap kawasan di dalam dan di luar negeri Arab. Yang kedua, antara tahun 620 sebelum Masehi hingga 115 sebelum Masehi. Pada periode ini dinasti mereka dikenal dengan dinasti Sabak. Julukan Mukrib mereka tinggalkan untuk kemudian hanya dikenal dengan raja-raja Sabak. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota menggantikan Sarawah.
puing-puing kota Ma'rib dapat dijumpai pada jarak 192 km dari arah timur Sanaa. Yang ketiga, dari tahun 115 sebelum Masehi hingga 300 Masehi. Ya. Pada periode ini dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Himmariyah pertama, sebab kabilah Himyar telah memisahkan diri dari kerajaan Sabak dan menjadikan kota Raidan sebagai ibu kotanya, menggantikan Ma'rib. Kemudian kota Raidan dikenal dengan nama Dafar. Puing-puingnya dapat ditemukan di sebuah bukit yang memutar dekat Yarim. Pada periode ini mereka mulai jatuh dan mengalami kemerosotan serta kerugian besar dalam perdagangan yang mereka lakukan. Di antara penyebabnya adalah pertama, dikuasainya kawasan utara Hijaz oleh etnis Anbat. Kemudian yang kedua, berhasilnya bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan laut setelah sebelumnya mereka berhasil menaklukkan Mesir, Syria, dan bagian utara kawasan Hijaz. Ketiga, adanya persaingan antar kabilah. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan berpencarnya keluarga besar suku Khotan dan hijrahnya mereka ke negeri-negeri yang jauh. Dari tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman, pada periode ini dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Himmariyah kedua. Pada periode ini kerusuhan-kerusuhan dan berbagai peristiwa silih berganti melanda mereka. Tindakan kudeta terjadi secara beruntun, demikian pula perang saudara. Kondisi ini membuat mereka menjadi santapan empuk bagi kekuatan asing yang selalu mengintai hingga kemudian mengakhiri kemerdekaan yang pernah mereka rasakan. Begitu juga pada periode ini bangsa Romawi menaklukkan kota An. Atas bantuan mereka untuk pertama kalinya bangsa Habasyah dari Ethiopia ini berhasil menduduki negeri Yaman tahun 340 Masehi. Hal itu dapat mereka lakukan dengan memanfaatkan persaingan yang terjadi antara dua kabilah, Hamdan dan Himyar. Pendudukan mereka berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Kemudian negeri Yaman memperoleh kemerdekaannya, akan tetapi mulai timbul keretaan pada bendungan Ma'rib hingga mengakibatkan terjadinya banjir besar, seperti yang disebutkan oleh Al-Quran dengan istilah Sa'ilul Arim, yaitu pada tahun 450 atau 451 Masehi. Itulah peristiwa besar yang berkesudahan dengan runtuhnya peradaban dan bercerai-berainya suku bangsa mereka. Pada tahun 523 Masehi, Zunuwas, seorang yang berdarah Yahudi, memimpin penyerangan yang keji terhadap penduduk penduduk Najran yang beragama Nasrani. Karena mereka menolak, dia memerintahkan agar parit-parit besar digali, lalu mereka dilemparkan ke dalam api yang sudah dinyalakan di dalamnya. Hidup-hidup. Hal inilah yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Buruj. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Kejadian inilah yang menyebabkan timbulnya dendam Nasrani yang menggebu-gebu di bawah komando pemegang Imperium Romawi untuk menaklukkan dan memperluas daerah kekuasaan terhadap negeri Arab. Mereka memprovokasi orang-orang Habasyah, Ethiopia, dan menyiapkan armada laut untuk mereka sehingga bergabunglah sebanyak 70.000 personil tentara dari Habasyah. Mereka untuk kedua kalinya berhasil menduduki negeri Yaman di bawah komando Aryad pada tahun 525 Masehi. Kemudian Raja Habasyah mengangkatnya menjadi penguasa di sana hingga ia kemudian dibunuh oleh Abrahah ibnus Syabah al-Asram, salah seorang komandan tentaranya sendiri, pada tahun 549 Masehi. Kemudian dia mengambil alih pemerintahan menggantikan Aryad setelah meminta restu Raja Habasyah. Abrahah inilah yang kemudian mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah, surat Al-Fil. Dalam pentas sejarah dia dan bala tentaranya dikenal dengan pasukan gajah Askabul Fil. Sepulangnya dari San'a, dia tewas dan digantikan oleh kedua anaknya secara bergantian. Kedua-duanya ini justru menjadi penguasa yang lebih otoriter dan sadis dari bapak mereka sendiri. Setelah peristiwa perang gajah tersebut, penduduk Yaman meminta bala bantuan kepada orang-orang Persia, lalu melakukan perlawanan terhadap pasukan Habasyah, sehingga mereka pada akhirnya dapat mengusir orang-orang Habasyah
tersebut dari negeri Yaman dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 575 Masehi di bawah komando seorang yang bernama Yazin al-Himyari. Mereka kemudian mengangkatnya menjadi raja mereka. Akan tetapi, Ma'did Yagrib ternyata masih mempertahankan sejumlah orang-orang Habasyah guna menjadi pelayan baginya dan mengiringi perjalanan-perjalanannya. Akibatnya, suatu hari mereka berhasil merencanakan pembunuhan terhadapnya. Dengan kematian ini berakhirlah tampuk kekuasaan dari dinasti Zijazin. Untuk itu, Kisra mengangkat seorang pelaksana pemerintahan dari bangsa Persia di Sana'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah di bawah kendali kerajaan Persia. Kepemimpinan orang-orang Persia atas negeri Yaman terus berlanjut hingga era kepemimpinan orang Persia berakhir yang bernama Bazan yang memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya ini berakhir pula lah tampuk pemerintahan kerajaan Persia atas negeri Yaman. Baik teman-teman, sampai di situ dulu ya penyampaian atau pembacaan saya dalam Sirah Nabawiyah. Ya, besok kita lanjutkan lagi. Pokoknya nikmati terus ya. Meskipun sifatnya saya hanya membaca ini ya supaya ya tinggal mendengarkan saja gitu ya. Memang tidak ada ilustrasi video atau apa enggak. Saya hanya menyampaikan ya secara sederhana seperti ini buku Sirah Nabawiyah supaya bisa kita nikmati tinggal mendengarkan saja ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan pengetahuan tentang konteks perjalanan baginda Rasulullah Muhammad SAW dari sebelum beliau dilahirkan, ya kemudian nanti pada saatnya dilahirkan, tumbuh berkembang hingga diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian beliau berjuang, akan terus kita ikuti dalam buku Sirah Nabawiyah ini ya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat ya. Jadi ikuti terus akun kisah para rasul ini supaya menjadi akun yang ya menjadi rujukan begitu ketika kita ingin mengetahui cerita tentang perjalanan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.